Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perkembangan bahasa pada anak autis. Terdiri dari 4 orang, yaitu Astri Aulia, Grace, Suci Ramdhani, Siva Salsabila. Nah, saya Astri Aulia ingin menjelaskan tentang karakteristik bahasa. Yang pertama yaitu tampak memiliki kosakata yang baik dan penguasaan sistem bahasa yang canggih berdasarkan ucapan verbal mereka. Yang kedua, tampaknya mengalami kesulitan dengan bahasa kiasan seperti idiom, metafora, persamaan, dan ironi. Yang ketiga yaitu tampak mengalami kesulitan mengenali dalam situasi kontekstual percakapan atau teks cetak bahwa kata-kata kosakata tertentu mungkin memiliki makna alternatif, yaitu komunikasi sosial. Komunikasi adalah tindakan sosial dan kecuali seorang melakukan monolog dengan dirinya sendiri. Komunikasi melibatkan setidaknya satu orang lain. Komunikasi dalam situasi sosial biasa lebih menantang daripada sekedar memahami kata-kata orang lain. Ada aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi dan aturan ini dapat berubah tergantung pada keadaan dan dengan siapa seseorang berbicara. Individu dengan gangguan spektrum autisme dapat kesulitan melihat sudut pandang orang lain, cenderung menafsirkan dari sudut pandang sendiri. Hal ini mempengaruhi interaksi sosial dan pemahaman perspektif dalam narasi, baik dalam bentuk teks, film, maupun TV. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam memahami bahwa orang lain mempunyai pemikiran, ide, dan motivasi pribadi yang unik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Ellen Risakota. Di sini saya akan menjelaskan secara lanjut terkait dengan ciri-ciri gangguan spektrum autism yang mungkin akan hadir. Jadi, selain dengan kesulitan bahasa, mungkin juga terlihat selama kesempatan berinteraksi dan mempengaruhi pertukaran komunikasi secara tidak langsung. Terkadang tindakan atau komentar selama interaksi dapat memberikan petunjuk mengenai perlunya dukungan tambahan di area kehidupan lain dengan anak spektrum autism. Terkadang mengetahui karakteristik lain mendorong lebih banyak kesabaran dan pengertian pada mitra komunikasi. Individu dengan gangguan spektrum autism dapat, yang pertama, tampak sangat egosentris dalam hal kepedulian terhadap orang lain, perasaan mereka, kebutuhan mereka, dan ide-ide mereka. Yang kedua, suka jika pengalaman atau peristiwa ditafsirkan secara hitam dan putih atau dalam istilah lain yaitu sangat konkret. Harapan ini bertentangan dengan kompleksitas sebagian besar situasi. Selanjutnya, masalah komunikasi terhadap anak dengan autism. Terkadang, anak autis dengan kebutuhan dukungan rendah merasa frustasi saat upaya mereka untuk berkomunikasi ditanggapi dengan tatapan kosong atau tawa. Mereka juga mungkin disalahartikan sebagai orang yang kasar. Hal ini disebabkan oleh, yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap gerakan fisik. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menggunakan jenis pembicaraan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, kesulitan membuat kontak mata. Saya Suci Ramdhani akan melanjutkan materi mengenai mengatasi keterampilan berbicara dan berkomunikasi. Banyak penderita autisme mampu meningkatkan komunikasi sosial dengan mempelajari aturan dan teknik untuk integrasi sosial yang lebih baik. Sebagian besar anak-anak dan ada beberapa orang dewasa berpartisipasi dalam program perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi sosial melalui kombinasi terapi bicara bahasa dan terapi keterampilan sosial. Selanjutnya mengenai jenis-jenis komunikasi meliputi yang pertama bahasa cara kita mempresentasikan informasi, apa arti kata-kata dan bagaimana kita menyusun reseptif, pemahaman bahasa ekspresif menggunakan bahasa. Adapun kedua itu pidato, sarana komunikasi verbal menggunakan bunyi untuk membentuk kata-kata. Adapun yang poin ketiga yaitu metode nonverbal, isyarat melalui wajah, ekspresi, kontak mata, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu programmati, cara individu menggunakan bahasa dalam
situasi sosial, termasuk mengikuti aturan percakapan yang tidak terucapkan termasuk giliran bicara. 4. Strategi komunikasi autisme untuk konselor dan terapis. Yang pertama, menggunakan papan komunikasi. Yang kedua, menggunakan sistem komunikasi pertukaran gambar. Yang ketiga, menggunakan alat pembangkit ucapan. Yang keempat, menggunakan bahasa isyarat. 3. Strategi perilaku untuk autisme, terapi ABA, dan pendekatan lainnya. Yang pertama, analisis perilaku terapan ABA. Yang kedua, intervensi pengembangan hubungan RDI. Yang ketiga, terapi integrasi sensori.